Saya dari jurusan D3 Perbankan. Saya di sini berperan sebagai auditor Kanwil 4. Audit kali ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional perbankan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan audit kali ini diharapkan Bank BJB tetap berada di profitabilitas yang tinggi serta dapat bersaing dengan bank-bank yang lainnya. Baik, selamat siang Pak. Terima kasih atas meluangkan waktu untuk memaparkan audit internal kami. Hari ini kami akan menyampaikan hasil audit internal khususnya terkait fungsi monitoring dan pengelolaan laporan operasional. Selamat pagi Pak. Baik, silahkan sampaikan saja temuan-temuannya Pak. Baik, temuan untuk dari total 10 cabang yang kami periksa, terdapat hanya 4 cabang yang mendapatkan catatan penting kami karena ada masalah terkait dokumentasi laporan operasional, sementara 6 cabang lainnya dinyatakan aman. Apa penyebabnya Pak? Ya, salah satunya adanya kekurangan kualitas pelayanan, penyampaian laporan harian yang terlambat, serta beberapa instruksi dari Kanwil yang tidak ditindaklanjuti. Temuan pertama yaitu adanya keluhan nasabah terkait antrian yang banyak akibat CS dan teller yang tidak sedikit jumlahnya, yang berdampak pada ketidakpuasan nasabah atas pelayanan kantor cabang Bank BJB. Lalu yang kedua, adanya keterlambatan penyampaian laporan operasional, di mana laporan tersebut dikirim H+3 setelah bulan berikutnya. Maka keterlambatan itu bisa jadi karena adanya proses tahap yang dilakukan secara manual, lalu koordinasi antar divisi kantor cabang tidak optimal. Baik Pak, memang proses tersebut memakan waktu karena dilakukan secara manual, sehingga dapat menghambat kantor cabang untuk melakukan pelaporan. Temuan ketiga, ada beberapa instruksi dari kantor wilayah yang tidak ditindaklanjuti oleh kantor cabang, sehingga akan menyulitkan divisi planning and service kantor wilayah untuk menelusuri pengendalian manajemen. Itu menjadi catatan penting bagi kantor cabang. Terdapat kelemahan pada proses dokumentasi Pak. Baik, untuk menindaklanjuti dari ketiga temuan tersebut, saya akan memaparkan apa yang harus dilakukan kantor wilayah. Berikut saya bisa tunjukkan langsung buat Bapak mohon membaca. Saya akan memaparkannya dalam bentuk PPT juga ya Pak. Apa saja yang harus dilakukan terhadap temuan audit tersebut ya Pak? Yang pertama ada temuan audit proses pelayanan yang lambat. Kita menyarankan kantor wilayah untuk mengajukan penambahan karyawan atau SDM untuk menambah kantor cabang yang kekurangan CS dan teller. Lalu juga meninjau kembali alur sistem transaksi dan pelayanan agar menghilangkan transaksi yang lambat serta agar mempermudah proses pelayanannya juga ya Pak. Lalu untuk temuan kedua yaitu ada penambatan pelaporan operasional bulanan. Kita menyarankan untuk setiap divisi di kantor cabang menunjuk satu koordinator untuk menerima laporan operasional harian. Lalu juga kita menyarankan juga untuk membuat sistem yang otomatis, yang salah satunya contohnya adalah virtual office agar memudahkan pelaksanaan laporan serta efisiensi waktu. Lalu adanya temuan ketiga yaitu instruksi dari kantor wilayah tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh kantor cabang. Yang pertama dari saran kami yaitu kita pastikan instruksi itu diterima oleh orang-orang yang berwenang seperti group head atau kepala kantor cabang, bukan staff atau officer, sehingga mereka akan menindaklanjuti secara langsung. Lalu kita juga meminta ke kantor cabang untuk mengapa tidak menindaklanjuti
menindaklanjuti langsung instruksi dari kantor wilayah secara tertulis agar kita mengetahui alasan mengapa kantor cabang tidak mengikuti instruksi dari kantor wilayah. Kesimpulannya, audit kali ini kita terdapat masalah terhadap operasional, pelayanan, dan laporan harian terhadap kantor cabang. Instruksi dari kantor wilayah yang tidak optimal ke kantor cabang. Saran dari kami yaitu kantor wilayah harus membuat sistem yang otomatis, lalu juga melakukan klarifikasi kepada kantor cabang mengapa instruksi tidak ditindaklanjuti, serta juga menambah SDM untuk supaya pelayanan di kantor cabang ditingkatkan secara optimal. Lalu kita juga berharap atas audit kali ini dapat meningkatkan profitabilitas pada Bank BJB supaya Bank BJB menjadi bank daerah yang kuat dan bisa memiliki daya saing yang kuat juga, Pak. Itu saja dari paparan kami sebagai tim auditor. Sebagai evaluasi, kami melihat kantor cabang Bank BJB sudah memiliki komitmen perbaikan, tetapi memang perlu adanya penguatan pada aspek perencanaan, dokumentasi, dan koordinasi antara kantor cabang dan wilayah. Saya harap tindak lanjut bisa dilakukan dalam 30 hari kerja, maka dengan itu resiko operasional dapat ditekan secara signifikan pada kantor cabang. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Kami akan melakukan tindak lanjut pada temuan audit tersebut. Terima kasih atas ruang dan waktu Bapak untuk menerima hasil paparan dari kami. Kami berharap terhadap audit internal ini dapat meningkatkan profitabilitas Bank BJB serta Bank BJB memiliki daya saing yang kuat terhadap di dunia perbankan. Baik, terima kasih. Semoga hasil audit kali ini membawa peningkatan lagi bagi seluruh kantor cabang di bawah kami. Baik, terima kasih.